berdiskusi lebih lanjut em, pameran yang akan kita laksanakan di Shanghai tanggal 3 sampai tanggal 5 September. Hari ini kita akan membahas bersama-sama, berdiskusi bersama tentang Indonesia, Organik Indonesia Goes to Organic Festa Asia 2025. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Direktur Aliansi Organis Indonesia, yaitu Bapak Sukmi Al-Kausar. Kepada Pak Sukmi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang Zoom hari ini. Selamat datang di dalam webinar Organik Indonesia Road to Organic Festa Asia. Dapat kami laporkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan dukungan Aliansi Organis Indonesia untuk sektor perdagangan produk organik dari Indonesia ke global, khususnya ke China. Seperti data yang dikeluarkan oleh Fibel per 2025, luas lahan organik dunia meningkat 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 98,9 juta hektar. Salah satunya ada di negara Cina. Cina sendiri mencatat ada kenaikan 18% dibanding dengan tahun sebelumnya untuk luasan lahan organik. Hal ini menandakan bahwa konsentrasi Cina untuk sektor berkelanjutan semakin tinggi saat ini, gitu. Ini menjadi peluang bagi produk-produk organik dari Indonesia untuk bisa bersaing di negara Cina. Mencermati hal tersebut, Indonesia memiliki peluang dan kesempatan besar menjadi produsen utama produk organik ke Cina, sekaligus menjadi peluang bagi petani-petani organik Indonesia untuk naik kelas dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok produk organik. AOI bersama dengan AFOAM Asia mendorong dan mendukung produsen organik Indonesia untuk bergabung atau join di Organic Festa Asia 2025. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Thank you, Li Feng, already join the webinar. Dan juga untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang sudah mendukung webinar ini, sekaligus mendukung produk organik Indonesia untuk goes to global. Dan juga kepada atas perdagangan Beijing yang sudah berkenan hadir untuk memberikan insight terkait dengan pasar organik ataupun pasar di China. Semoga webinar ini dapat memberikan informasi up to date terkait dengan potensi dan peluang dan juga dukungan lahirnya Pavilion Indonesia di Organic Festa Asia 2025. Semoga diskusi hari ini memberikan secerca harapan baru bagi petani organik Indonesia dan ini juga menjadi salah satu momentum agar produk-produk organik Indonesia semakin dikenal di dunia global khususnya di Cina. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan akan diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukmi untuk sambutannya. Kemudian kita akan sambutan dari Bapak Miftah Assalamualaikum Farid warahmatullahi selaku wabarakatuh. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kebetulan Bapak Miftah Farid hari ini belum bisa bergabung dengan kita, tetapi mengirimkan video untuk pembukaan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, Presiden Aliansi Organis Indonesia Bapak Antonius Waspo, China Country Director of IFOAM Asia Mr. Li Feng, dan kolega saya di Beijing Atasé Perdagangan Republik Indonesia Bapak Budi Hansah. Hadir juga pada pagi ini Second Vice President IFOAM Asia Ibu Emilia. Dan tidak lupa rasa hormat kami sampaikan kepada Bapak Ibu pelaku usaha organik Indonesia yang hadir juga pada webinar pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Berkatnya kita dapat berjumpa pada webinar pagi ini.
Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Aliansi Organis Indonesia yang memiliki inisiasi untuk kita sama-sama punya forum untuk sharing informasi khususnya terkait dengan potensi pasar produk organik Indonesia di pasar Tiongkok, sekaligus menjadi wadah bagi penyebaran informasi pameran Organic Festa tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit informasi umum kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun lalu kinerja ekspor kita tumbuh 2,29%. Ini adalah hasil kerja kita bersama antara pemerintah, swasta, dan pihak lainnya. Tahun ini dan juga tahun depan, target pertumbuhan ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun lalu, ditargetkan 7,1% tahun 2025 dan tahun 2026. Bahkan di tahun 2029 target pertumbuhannya jauh lebih tinggi, 9% lebih. Angka ini memang angka yang tinggi, target yang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita capai apabila kita melakukannya bersama-sama pada jalan yang sama dan kita mengerjakan PR masing-masing. Untuk produk pertanian Indonesia, kita harus jaga momentumnya karena tahun 2024 ekspor produk pertanian tumbuh 30%, hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan juga trennya selama 5 tahun terakhir juga sangat baik, yaitu 7,27%. Nah, ini momentum yang perlu kita jaga. Selama ini produk ekspor pertanian terbesar yaitu kopi ya, dengan share-nya 28,4% dari total ekspor produk pertanian. Nilainya juga cukup fantastis, 1,6 miliar US dollar. Kemudian diikuti oleh vegetable product dan juga diikuti oleh animal product, edible product of animal origin. Pasar terbesar kita selama ini adalah Tiongkok, kemudian Jepang dan Amerika Serikat. Ini memang pasar-pasar yang besar dan sangat relevan dengan produk yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya hormati, tren pasar produk organik global menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif, didorong oleh perubahan konsumen yang dinamis ya, apalagi setelah COVID-19 banyak konsumen di dunia sudah mulai atau meningkat perhatiannya terhadap produk-produk yang memiliki value kesehatan yang baik, kemudian ramah lingkungan dan lain sebagainya. Ini mendorong permintaan produk organik semakin tinggi. Begitu juga di Tiongkok. Tiongkok ini adalah pasar produk organik yang terbesar ketiga di dunia, menawarkan basis konsumen yang dinamis juga dan berkembang pesat. Kita sama-sama tahu bahwa salah satu kawasan yang mengalami peningkatan dari sisi living standard itu adalah Cina. Dan ini kemudian berdampak pada perilaku konsumen, terutama dalam pembelian produk-produk hasil pertanian. Nah, ini bagi Indonesia tentu adalah pasar yang menjanjikan, terutama untuk Bapak Ibu pelaku usaha di produk organik. Bapak Ibu sekalian, nanti saya kira dari atas perdagangan dan juga dari IFOM bisa menyampaikan terkait dengan potensi pasar di Tiongkok yang lebih detail. Pada kesempatan ini kami dari Kementerian Perdagangan ingin juga menyampaikan beberapa hal yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan program-program yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Ada 3 program utama dari Kementerian Perdagangan, 2 diantaranya kami sampaikan. Pertama adalah perluasan pasar ekspor. Ini kita pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, sedang gencar-gencarnya untuk membuka pasar di luar negeri, tidak hanya pasar tradisional tapi juga pasar-pasar non-tradisional melalui perjanjian perdagangan internasional, apakah itu dalam bentuk PTA, apakah itu dalam bentuk FTA, apakah dalam bentuk SEPA dan lain sebagainya. Pada intinya adalah kita ingin
produk-produk Indonesia bisa masuk ke pasar tradisional dan non tradisional dengan daya saing yang baik. Yang kedua adalah program UMKM bisa ekspor. Ya, UMKM bisa ekspor artinya UMKM berani inovasi, siap adaptasi ekspor. Nah, ini adalah kombinasi dua pendekatan, perbaikan improvement di internal dan juga adaptasi terhadap eksternal faktor, termasuk pasar tadi. Di dalam UMKM bisa ekspor ada salah satu subprogram yang sejauh ini berdampak baik bagi pelaku usaha, yaitu kegiatan bisnis pitching dan bisnis matching. Ini sudah dilakukan sejak Januari tahun ini. Jadi Januari sampai dengan bulan Mei 2025 sudah dilakukan 296 sesi pitching dan bisnis matching dan mencatatkan potensi transaksi hampir 69 juta US dollar. Dan sebagian besar bukan sebagai potensi lagi, tapi sudah pada level purchase order. Nah, ini Bapak Ibu pelaku usaha bisa memanfaatkan program ini melalui bagaimana informasi didapatkan bisa melalui sosial medianya dari Dijen Pengembangan Ekspor Nasional. Kemudian kami juga aktif dalam beberapa pameran internasional bekerja sama dengan para perwakilan perdagangan kita di luar negeri, baik itu Indonesian Trade Promotion Center maupun Atas Perdagangan, untuk mempromosikan produk-produk Indonesia melalui platform promosi. Satu lagi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan salah satu event yang sangat penting bagi Bapak Ibu pelaku ekspor di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia. Ini akan kembali diselenggarakan Trade Expo Indonesia di tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 2025 di ASBSD. Ini pameran yang sudah direcognize oleh para buyer, disupport oleh para perwakilan perdagangan Indonesia, KBRI dan juga KJRI di seluruh dunia untuk membawa buyer bagi pelaku eksportir Indonesia yang akan menjadi eksibitor di Trade Expo Indonesia. Selain pameran, di Trade Expo Indonesia akan ada business matching, dan yang penting juga dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pelaku usaha yang akan menjadi eksibitor di Trade Expo Indonesia adalah business counseling, sharing, mendapatkan informasi dari perwakilan perdagangan Indonesia yang semuanya akan pulang untuk support Trade Expo Indonesia. Jadi kami berharap Bapak Ibu pelaku usaha bisa partisipasi juga di Trade Expo Indonesia di bulan Oktober. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan webinar kita pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi pebisnis dan juga bagi pemerintah sebagai masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Miftah Farid atas sambutannya dan juga Bapak dan Ibu dari Kementerian Perdagangan. Acara selanjutnya adalah saya akan menyerahkan jalannya acara ini kepada Ibu Emilia Trisetiawati selaku moderator, yang Ibu Emilia ini merupakan Dewan Perwakilan dari Aliansi Organisasi Indonesia dan juga Second Vice President dari IFOAM Asia. Kepada Ibu Emilia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Terima kasih. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novia, terima kasih kesempatannya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Kita akan banyak berbincang gitu ya tentang peluang-peluang yang akan ada dari China. Seperti kita ketahui bahwa China, Asia terutama, kita eh, banyak perkembangan organiknya luar biasa, dan Cina salah satu negara besar yang ternyata pertumbuhan organiknya, pertumbuhan permintaan organiknya juga sangat besar. Dan tentunya Indonesia sebagai negara yang konon katanya agraris, semoga masih agraris gitu ya, eh, mempunyai banyak produk yang sangat-sangat dibutuhkan di pasar dunia, terutama di pasar China. Dulu kita mengenal bahwa Cina itu budayanya minum teh, tapi ternyata sekarang kopi pun sangat dibutuhkan di China.
kemarin kita sempat kehabisan kelapa gitu ya. Ternyata kelapa kita juga lari ke China. Jadi juga kemarin Liveng juga bagaimana dengan tepung tapa? Kita banyak nanti ada 1 juta hektar gitu ya yang katanya akan ditanamin singkong. Apakah bisa singkong-singkong kita juga bersaing di pasar Cina? Jadi di sini kita akan banyak berbincang. Sudah hadir Pak Budi dari Atas Perdagangan Beijing yang akan memberikan gambaran. Juga nanti ada Li Feng, Presiden IFAM China, dan juga Pak Antonius Waspo, beliau adalah Presiden Indonesia Organic Alliance dan sangat paham betul tentang standar-standar sertifikasi organik. Jadi kita akan membahas dari A sampai Z, mulai dari produknya, kemudian regulasinya, dan juga mungkin syarat-syaratnya apa sih supaya produk-produk kita masuk di China. Kita akan bilingual karena untuk Liveng pasti akan dalam bahasa Inggris, tetapi teman-teman nanti kita ada subtitlenya ya, ada translate di bawahnya dan juga teman-teman bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena nanti kita akan terjemahkan dalam bahasa Inggris. Eh, untuk yang pertama, untuk Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Ke waktu untuk Pak Budi, bagaimana peluang-peluang pasar China karena Pak Budi adalah atas perdagangan yang berada di Beijing. Silakan Pak Budi untuk sesi pertama. Ya, terima kasih Bu Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ah, Terima kasih atas undangannya. Uh, Ni hao Li Peng, engkau sing kansian nih saya ceria. Bapak Ibu sekalian, izin perkenalkan saya Budi Ansah. Saya atas perdagangan di KBRI Beijing. Saya sudah ada di China sudah hampir 2 tahun lebih. Alhamdulillah sudah banyak tahu tentang China karena banyak sekali perubahan yang terjadi di China semenjak saya terakhir ke sini tahun 2008. Saya datang 2023 di sini kembali perkembangannya dengan yang dulu pernah saya datang di tahun 2008 dan saya setahun di sini saya dapat banyak insight baru, banyak dapat pengetahuan baru tentang China. Jadi Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Jadi China merupakan negara besar yang Bapak Ibu tahu lah, penduduknya 1,3 miliar. Itu kebutuhannya banyak sekali. Selain mereka juga bisa menghasilkan produk agriculture, pertanian yang bagus di dalam negerinya, mereka juga masih butuh impor dari luar negeri untuk memenuhi permintaan konsumsi lokalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, potensi pasar produk organik memang besar sekali seperti sudah sampaikan Bu Emilia tadi. Pada tahun 2024 yang kami dapat datanya terakhir dari sini, ini dapat dari China Custom. Total perdagangan produk pertanian antara Tiongkok, di sini saya nyebutnya Tiongkok saja, dengan negara ASEAN mencapai 57,51 miliar. Impornya sebesar 34,73 miliar, setara dengan 16,1% dari total impor produk pertanian di Tiongkok. Di antara negara tersebut, Indonesia menduduki negara pengekspor kedua terbesar ke Tiongkok. Lalu sebagian produk organik Tiongkok masih tergantung pada impor, terutama untuk produk susu dan produk olahannya. Anggur untuk dibuat minuman, coklat, gandum, oat, gula, serta buah-buahan. Salah satu negara yang merupakan negara eksportir terbesar untuk Tiongkok adalah Uni Eropa. Karena memang negara ini sudah bagus sekali untuk produk organiknya, mereka mempunyai standar yang khusus dan juga mempunyai surat keterangan yang bagus yang bisa diterima di Tiongkok. Seperti contohnya dari Jerman dan Prancis karena sudah menggunakan itu sistem verifikasi organik yang diakui secara internasional. Nah, kita bagaimana nanti kita akan ulas di uh, berikutnya. Seiring dengan peningkatan kualitas konsumsi, Tiongkok mempunyai permintaan yang banyak sekali untuk produk organik berkualitas tinggi dan diperkirakan. Lalu dari segi kebijakan bagaimana? Jadi Tiongkok ini memperkuat sertifikasi dan pengawasan produk organik untuk menjamin kualitas produk impornya. Untuk produk biasa saja mereka sangat ketat sekali Bapak Ibu, apalagi untuk produk organik ya. Jadi sampai saat ini
China dan Indonesia masih belum menandatangani perjanjian pengakuan sertifikasi organik. Ini yang perlu nanti kita dorong perjanjian ini melalui Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha Indonesia dengan nanti Kementerian Pertanian yang meminta koordinasi dengan JACC. Jadi ada 3 badan di China yang mengakui sertifikasi maupun juga untuk pendaftaran perusahaan yang masuk ke Tiongkok, yaitu ada CNCA untuk produk organik sertifikasinya, lalu ada China Custom. Di sini merupakan kementerian yang mengatur keluar masuknya produk yang masuk ke Tiongkok. Jadi Bapak Ibu sekalian, di China Custom ini pemberlakuannya sangat ketat sekali. Banyak sekali sekarang semenjak saya masuk 2023, banyak sekali perusahaan Indonesia yang terutama produk yang dikonsumsi oleh manusia maupun binatang peliharaan yang tidak tahu aturan ini. Karena sebelumnya tidak pernah ada aturan bahwa harus mendaftar di kementerian atau di China Custom ini. Semenjak tahun 2021, mereka mengeluarkan dikri bahwa produk yang masuk ke Tiongkok yang dikonsumsi manusia harus terdaftar dulu di China Custom. Nah, ini bagaimana pendaftarannya? Jadi kalau untuk ke China Custom sendiri ada 3 mitra di Indonesia, yaitu Badan Karantina Indonesia, lalu Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk produk perikanan. Apa saja yang harus disiapkan Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke pasar Tiongkok? Yang pertama, harus melakukan registrasi dulu di JACC tersebut. Nah, 3 badan tadi yang membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan registrasi. Ada berapa produk yang perlu untuk dibantu oleh Badan Karantina Indonesia maupun juga Kementan dan juga KKP. Nah, bagaimana untuk produk organik ini sendiri? Nah, untuk produk organik sendiri kami sudah cek di sini itu harus melakukan pendaftaran melalui organisasi yang disebut CNCA, China National Certificate Association atau Badan Sertifikasi Nasional Tiongkok. Nah, ini merupakan lembaga sertifikasi yang memberikan apa namanya sertifikat bagi barang-barang organik yang masuk ke Tiongkok. Nah, ini mereka juga bekerja sama dengan China Custom. Nah, ini untuk barang-barang yang didaftarkan melalui China Custom, Bapak Ibu sekalian, itu ada 2 cara. Yang pertama untuk barang olahan, seperti misalkan kopi yang sudah di roasted maupun kopi bubuk misalkan atau spices yang berupa bubuk, Udah bukan beijing yang nih berupa Pak. raw itu bisa mendaftarkan melalui sistem Tepat. Cipher. Yang di sistem Cipher ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan Banovi ada. pendaftaran secara mandiri. Banovi Jadi Commander. kita kasihkan linknya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendaftarkan di situ. Lalu yang kedua, untuk Bu Emil. Bu Em. Tolong di mute Mbak Novia kalau itu. Silakan Pak. Halo Pak. Eh, Pak Unmute Budinya Pak. mute, Bu. Pak Budi. oh Eh, sorry sorry ya, makasih Pak. sorry sorry maaf kepotong, kemute ya. Saya ulangi lagi tadi ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, eh, untuk melakukan pendaftaran di Tiongkok itu untuk produk-produk yang berupa olahan, itu Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pendaftaran di sistem yang namanya Cipher. Nah, ini bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Nanti kita kasih linknya, silakan Bapak Ibu melakukan pendaftaran perusahaan secara mandiri untuk produk-produk yang berupa olahan seperti misalkan kopi yang sudah di roasted atau kopi yang berupa bubuk atau misalkan spices, bumbu-bumbu yang sudah berupa bubuk. Namun untuk apa namanya produk-produk yang masih raw, masih mentah seperti misalkan vanila, coffee bean ataupun perikanan nanti harus dibantu oleh badan karantina. Jadi Bapak Ibu sekalian membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, nanti datang ke badan karantina, minta dibantu mereka. Nanti badan karantina yang akan meminta dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Oke. Nah, dokumen lain yang diperlukan Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk ke Tiongkok ini,
Ini masih banyak yang belum tahu Bapak Ibu sekalian yaitu menggunakan Form E-CAPTA. Jadi Form E-CAPTA ini merupakan perjanjian kerjasama antara ASEAN dan China di mana beberapa produk yang sudah kita sama-sama diskusikan antara kedua pemerintahan itu mendapat preferensi tarif. Ada yang bisa sampai 0 sampai 5%. Nah, ini merupakan kemudahan juga Bapak Ibu sekalian, jadi bisa bersaing harganya di sini nanti jika untuk masuk ke pasar Tiongkok. Lalu sertifikasi produk organik, nah ini harus dikeluarkan oleh lembaga yang diakui seperti Siensia. Nanti mungkin Mr. Liveng bisa menjelaskan bagaimana melakukan registrasi di badan ini. Lalu sertifikasi kesehatan dari karantina, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan koordinasi dengan BP POM untuk produk olahan kosmetik dan lain-lain, juga untuk Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Perikanan untuk produk-produk raw dari apa namanya dari produk agrikultur dan juga produk perikanan. Laporan uji produk juga diperlukan Bapak Ibu sekalian pada saat memasukkan dokumen ke China Custom tadi. Nah, yang penting sekali Bapak Ibu sekalian harus menggunakan label bahasa Mandarin. Di sini menggunakan dua bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan buyernya jika sudah terjadi transaksi dan deal, nanti bisa disampaikan bagaimana nih untuk kemasan produksi yang akan dipasarkan di sini. Umumnya, buyer di Tiongkok mereka menggunakan desain mereka dan juga menggunakan kemasan dari sini karena lebih bagus dan juga lebih menarik buat mereka. Karena banyak pengusaha kita juga Indonesia yang menyampaikan bahwa untuk kemasan di Indonesia masih kurang menarik Pak untuk di pasar ekspor. Jadi biasanya mereka menyerahkan kepada buyer untuk dibantu bikin packagingnya di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang menarik dari kita dari Indonesia adalah produk organik kita mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan negara lain. Mungkin yang bisa menyaingi hanya negara Eropa tadi seperti Perancis dan Jerman. Kenapa? Karena apa namanya produk pertanian di Indonesia sudah banyak dikenal di sini, terutama kopi itu sudah sangat familiar di sini. Apalagi kopi luwak kita sudah merupakan kopi yang cukup mahal. Pesaing kita hanya dari Ethiopia yang besar dan juga nomor duanya dari Vietnam. Selain kopi juga kita punya buah-buahan yang di sini sudah banyak masuk ke Tiongkok. Kita punya buah salak, manggis, buah naga, buah nanas, dan juga pisang. Yang terakhir kemarin baru ditandatangani protokolnya itu buah durian. Nah, rencana buah durian montong ini segera kita rilis setelah perusahaan dan rumah kebunnya terdaftar di China Custom. Untuk rempah juga kami banyak sekali permintaan di sini. Namun yang Bapak Ibu perlu pertimbangkan bahwa di sini sekarang kondisinya di Tiongkok ini masih belum stabil. Semenjak tahun lalu perekonomian mereka belum stabil, sama seperti kita juga. Jadi di sini mereka juga menawarkan harganya itu juga jauh di bawah harga pasar. Nah, ini yang harus Bapak Ibu sekalian sadari sebagai pengusaha karena ini merupakan salah satu apa ya seni berdagang dengan Tiongkok. Bapak Ibu sekalian harus benar-benar tough untuk dalam melakukan negosiasi bisnis ini karena terus terang mereka nawarnya murah sekali. Nah, itu kemampuan skill Bapak Ibu sebagai pedagang yang dibutuhkan di sini. Yang terakhir ini mungkin kami sampaikan beberapa kegiatan kami. Kami punya kegiatan rutin di Expo Nani. Nanti juga bisa bekerja sama dengan timnya Bu Novi di Jakarta untuk melakukan pendaftaran untuk pameran ini. Ini pameran untuk ASEAN dengan China. Diundang menghadiri forum-forum tradisional Chinese medicine yang ada di Tiongkok, produk spesies kita yang di Indonesia yang paham mengenai kegunaan paham menggunakan dan disampaikan oleh Pak Direktur tadi, kami juga business matching pada saat kegiatan pameran Trade Expo yang kami sampaikan, kami lakukan di Tiongkok. Jangan sampai terlalu banting harga tadi ya, terakhir tuh pernyataan terakhir karena juga belum stabil. Jadi jangan sampai eh, Anda puas kami lelah gitu kan. Jadi ini yang untuk teman-teman eksportir, bagaimana kita bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan di Tiongkok, tetapi juga dengan harga-harga yang bersaing. Ke apa yang perlu kita lakukan, kemudian efisiensi di bagian mana, karena Indonesia juga masih terkenal dengan high cost untuk sebuah produk, tetapi tidak
tidak fair. Nah, ini bagaimana organik ini juga membawa fair fair trade-nya kepada petani-petani sehingga petani tidak hanya sebagai produsen tetapi juga bertransformasi sebagai agen yang memiliki nilai di sebuah rantai produk pertanian. Selanjutnya kami serahkan waktu kepada eh, Li Feng. Halo Li Feng. Li Feng, thank you. Hi, Amelia. Yeah, thank you for joining this webinar. And we need more information. We need your explanation about the China product, about the China need, about the regulation, and anything that you will share to us. And how about the Shanghai Festival Organic Festa? Because in this room, we not only have the organic producer, but we also have the sustainability in the green product without the certification. Is it possible to join the organic Fiesta? And if you don't have certification for China, what will China do to help us? Please explain, and time is yours. Okay, thank you, Amelia, and thank you, everyone. So I cannot understand language, but based on the previous PPT, I think Mr. Buddy, am I addressing you right? Mr. You Budi. already made a very professional, yeah. Okay, Mr. Buddy, a very professional presentation on how to export to China, especially for the organic products. So I think I will share a little bit about the program, Organic Festa, why are we doing this, and how we can really helping you to get export to China. I'll show my... So are you able to see my screen? Yes. So as you might also know that Asia is becoming a more and more important player for the global organic movement, and also becoming a bigger and bigger organic market in the world. And among Asia countries, China now, I think the organic market share in Asia is almost 80%. So we are very big organic market, but I think there's also many things happening in China, like the consumers are still looking for more organic products with better qualities, and so that we are thinking one organic expo China. I think it's more for Asia, and we are also doing this based on the promising market and based on the already the very well going organic movement in Asia. So we are doing this in the Shanghai New International Expo Center. This is a very professional expo place for everyone. And here are some of the basic informations. One is this Organic Festa will be organized by IFOAM Asia, also the South of Shanghai. So IFOAM Asia, as you also know, that we are the organic association, or we are the leading of the organic association in Asia, and especially like Amelia is also our vice president, and we have been working in Asia for more than 10 years, and we are really like uniting the whole organic movement in Asia. So this makes this Organic Festa different from the other exhibition years. We will give the support for the organic trading, for the organic business, and also for the organic knowledges like training, capacity building for the whole year round. It will not only be a 3 days exhibition, but it will be a long time and events
like integrated with the other iForm Asia activity. So based on this, I think you will get much better service from this Organic Festa to do your business and to get maybe the capacity buildings also. And at the same time, the partner is exhibition group in Germany, and they have one of their businesses about the lifestyle. So, for example, the camping cars, and so we are also working with them to really like expand the customers of organic. Like before, we only sell maybe to the food buyers, but now we are working with also the camping car customers. They are also trying to helping us, and we also maybe working later like with the other like parts, the other business of Messi Dusseldorf. So this will be a very good cooperation. And at the same time, we have one of the supervision organization in China is the China Agricultural Association for International Exchange. So this association is founded by the Ministry of Agriculture, and the aiming of this association is to promote the international exchange for agriculture for China government. And we also get many of the advices and helping from them to really helping the, especially the importing of the organic products into China market. For example, like after last time I was visiting Jakarta, and I came back, I was asking them like if like Indonesia agro products cannot get, like how could we do it? And they gave us very good like solutions. For example, in China, there's many of the tax-free zone, so you can export your products, agro products, into China, but stay in the tax-free zone. At the same time, in the tax-free zone, there's processing unit owned by the Chinese. So you will only do the business inside this tax-free zone, and after processed, all the ingredients from Indonesia will be clear the customer as the processed food. So which makes you much easier to get the permit to enter China, because I think most of the how to say, the prohibiting of you to getting the permit is for the agro products, but for the processed food it's much easier. And this is something they also trying to help us, and they are also trying to help us to network with the other like organizations in agriculture, especially for the importing and department. So for example, in July, I think I will also trying to invite maybe some of you also into China. There's a China Food Trading Conference, which is for the rice, for the like millets, for all these the food products. The central government were trying to import in a very big amount, and this is also like organized by the China Agricultural Association for International Exchange. So this is a very good like collaboration, because in China normally we have to have a international organization, we have professional like exhibition company, and at the same time we have the network of China central government. This is to ensure this organic festa to go well in China. And for us, we also trying to helping our producers to meet really with the consumers. It will not only be a to-be customer like exhibition, but we are also trying to invite many of the buyers, especially also for some of the local consumers in Shanghai to visit our festa, so to really helping the consumers understand what is organic and what we are trying to deliver you in the organic festa. So this will also encourage the trading and in the market in China and grow better, and also for the market for the other countries will also maybe helping to increase. And we have our advisory committees, like one is our very old pioneer of China organic sector, and he is the first organic inspector in China. And also you can see the Mr. Wu is from this China Agricultural Association for International Exchange, and of course our president of iForm Organic Asia, and also our other
the experts from the Messer Dusseldorf. And I think Amelia mentioned one very important question, and yes, only the organic products are allowed in Organic Festa. So we are also open up another sector. We call it sustainable food sector, which means we are allowing those have not been certified as organic products to be admitted into the Organic Festa, because we want to work in a more inclusive way, so that the green food, like in China, we have the green food system, we have the geography identification products, and we also have many of other sustainable standards. If those products with one certification of the sustainable standards, we are also welcome you to join the Organic Festa, and maybe in the future we are really hope that you will go more into organic sector. And at the same time, we are trying to also open up our Organic Festa also to the equipments, to the smart farming machines, and also to some of the inputs. This is not only about the food. So at the same time, we also have the non-food sector as the organic textures. So I think there's many of the producers in Indonesia of this part. And this year we're trying to open up the organic cosmetics, but still there are some technical problems. We are also looking into this in the future. And I think with you joining Organic Festa, like the Festa and IFOAM Asia, and especially the China team, were really helping you to bridge you up with the buyers from China, from Asia, and also from the other parts of the world. And we are also trying to really bring your brand around with us in China, especially with our capacities. And so far, we have many of the forum already allocated into this into our Organic Festa, which is very important to you. Is we have the organic galleria, so we are hoping that Indonesia can have really a speaker here to really present your products to the whole visitors in our Organic Festa, and to show up what you really have. And we are also trying to invite many of the professional visitors into our Organic Festa, and to encourage all the business matching. And at the same time, we also have the forums like the Deserts and Drylands Conference. This is also an ongoing project in China, and this also network with many of the big buyers and also big organic companies in China, like they are working organic in the deserts in China. So we also have the organic technique and the investment. We have the organic tea competition, and now we also received many of the feedback from the coffee producers. So we are thinking of also open up the coffee part in Organic Festa. And we also have the organic rice competition as well. So, and at the same time, we will organize you many of the business matching sessions with different group of the buyers, like the big retailers. We can also introduce you to some of the smaller, group purchasing leaders. And I think what's very important is for IFOAM Asia, we will really help you to get the organic certification based on the China standards. So we are trying to now work with also Anton, together we are trying to really find a channel for you to really get the China organic standard certification. So it will not be a very, in my mind, it won't be a very hard job, but it needs some dedication of the working time for this. And we also have one of our forum of the GOATS, the Global Organic Texture Standards. So they will also present all their works in China and for the global. So I think it will be also maybe very interesting for you. And at the same time, we also have the second China Women's Organic Forum, because in China, the women are very powerful group for the organic, and they have been also working together for promoting organic. And we also would like to open up this education training forum, and this is actually will be a capacity building for many of the small farms who want to do agro tourism, but they don't have their own know-how, they don't have their own
technique to do this. And in here, we were finding the leading groups who providing, for example, the training like materials, the handbooks for doing the agro-tourism. And at the same time, for example, we have some camping groups. They will give you a very good handbook. They will give you all the material you need in promoting this camping project in your farm. So this will be very good service you can find in this education training forum. And we also will find some of the training program for like food cultures and many other more. So if any of you are interested in also be a speaker in this training forum, we will also be very much welcoming. Like you can also show your food cultures in this forum. And at the same time, we also, of course, we are trying to do our organic use parts, and as always. And this time, we also have a special session for the organic seed, because in China, organic standards, organic seed is not really a must. We are suggest to use organic seed, but most of them, they don't use organic seed. And we believe to promoting organic seed will be very important in the future. So we're trying to work a little bit like in China, and we are seeing that many of the, the foreign groups, they are trying to register to our festa already, and we are very much welcome that. And at the same time, we also trying to really uniting all the organic sector in China. So many of the online purchasing platforms, especially for organic ones, many of the retailers, they are also joining us. And we also have this we call KOLs, they are also joining our festa. And at the same time, we have already doing our organic Asia tours. So far, we have done already once in Indonesia as well, and also in Vietnam, but we have been doing many times in China in different provinces. And the latest one, but not really updated here, is in Beijing. They had this organic camping car exhibition. It's a very big exhibition in Beijing. And we opened up our organic farmers market in this camping car exhibition, and it was very well received by all the visitors in the camping car exhibition. And the farmers sold so many of their products in this 3 days event. So it will be, I think we are trying to always to do this work like year round, and ready to to cheer up the organic sector, and at the same time to really to attractive the consumers to the organic. And so far we received many of the partnership in China. I think most of the big organic certifiers are part of our Organic Festa, and many of the organic associations in different provinces in China, they are also joining the Organic Festa. And also we have many of the international partners. So this labels are growing bigger and bigger. So we were trying to update one of the latest version in middle of June, and we will send this to the AOI I think when it's done, and you can see more of this. So this is will be the pavilion, I want to say. And this is the price. So I think for the price wise, one of the very important thing I would like to tell you is if you really registered through our partner, the AOI in Indonesia, you will get a discount, and you will get better service. And normally we won't really give any of the discount to the random registers into our festa. We will only give the discounts through our partner in different countries. And we are very much welcome you to Shanghai to join the festa, and also we are very much welcoming you to join any of the events we are doing for the year round, and in any of the places in Asia. So yeah, thank you for your time. Thank you, Li Feng. So I will underline that processing food is more easier to China, export to China. Is it right? As I get the information, I think based on the two countries trading, I think the government, of course, gives some limitation for or a cap for the agro products. Okay. But for the processed food, it's much easier because there's no tax-free policy. But at the same time,
I think it's more easy to control the how to say the all the pest control and everything. So, but what the solution is, you can export your agro products into the tax-free zone and stay here and do the processing, and then later everything will be leave only to the Chinese partner. So it will be much easier to help you to really do the export. Oke, thank you, Li Feng. Kalau tadi kita gabungkan dengan pernyataan dari Pak Budi, data dari Pak Budi bahwa di Tiongkok sendiri kita masih Tiongkok masih memerlukan susu dan olahan dan wine, coklat, oat, gula, dan buah-buahan. Jadi kalau kemudian digabungkan dengan pernyataan Litbang, but because processed food is more easier, mungkin teman-teman yang memiliki produk yang sudah diproses itu akan lebih mudah karena juga tadi disampaikan oleh Litbang, in this Vesta not only about the organic product, but also jadi kita juga membuat sustainable food. Jadi teman-teman yang belum memiliki sertifikasi tetapi memiliki potensi produk yang dibutuhkan di Tiongkok, kita akan sangat terbuka dan nanti Liveng dan juga teman-teman di Tiongkok akan membantu. Kurang lebihnya begitu, teman-teman yang masih yang sudah ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Nanti kita akan sampaikan kepada Liveng, boleh dalam bahasa Indonesia. Dan juga sekarang, Liveng, I have one key person and we waiting for that Pak Antonius Waspo will be present the material. Oke, sesi yang ketiga, Pak Anton, silakan menyampaikan apa sih kira-kira regulasi, kemudian apakah mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman terutama yang memiliki standar organik bukan China, karena kita di Indonesia sendiri hanya punya SNI. Jadi, apakah nanti misalnya yang sudah punya EU certification bisa masuk ke situ, atau yang malah belum punya sama sekali sertifikasi malah lebih dipermudah. Kemudian, bagaimana organik Indonesia ini terutama gitu ya, karena kita teman-teman di sini adalah teman-teman pegiat organik, bagaimana kita bisa moving forward karena kalau selama ini produk organik kita larinya ke pasar Eropa dan Amerika. Di Asia mungkin kita bisa mensuplai di Jepang gitu ya. Kemudian sedikit di Singapura. Nah, bagaimana kalau sekarang ini pasar China yang sedemikian besar bisa kita tangkap terutama untuk teman-teman yang bergerak di bidang organik atau sustainable agriculture. Not only organik mungkin ya. Silakan Pak Antonius. Terima kasih Mbak Tening. Eh, Pagi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, hello Liveng. Let me provide some information as request by the moderator. Jadi, Bapak Ibu mungkin sekilas dulu seperti yang dijelaskan oleh Liveng bahwa AOI sebagai bagian dari IFOAM Asia dan IFOAM Internasional gitu. Kenapa terlibat aktif di dalam Organic Vesta Asia. Nah, singkatnya saya menampilkan di sini. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah bergabung atau belum pernah tahu tentang AOI bisa nanti lihat-lihat di dalam website kami untuk lihat apa saja sebenarnya yang dikerjakan oleh AOI. Tapi secara praktis kami sebagai organisasi perkumpulan yang sudah dari tahun 2002 juga bergabung di IFOAM. Nah, kami mensupport dari level di tingkat petani sampai membuka ruang-ruang yang dimungkinkan ketika bicara soal peluang pasarnya seperti apa. Nah, kami memang fokus pada penjaminan mutu terutama untuk petani kecil. Nah, kami berusaha berimbang. Kami mendorong di Indonesia bagaimana produk-produk organik di Indonesia itu juga bisa dikenal di luar dan syukur kalau bisa sampai di
pasarkan di pasar internasional termasuk di Cina pada kesempatan kali ini. Tapi poin utamanya adalah kami berusaha berimbang. Apa ya? Ya kalau petani memproduksi cukup untuk konsumsinya sendiri ya jangan dipaksa untuk dijual. Kalau cukup untuk wilayahnya mari dikonsumsi di komunitas. Tapi kalau memungkinkan untuk dijual ya apakah sanggup menjual sendiri atau justru kita harus bekerja sama dengan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Itu sebenarnya satu hal yang sedang ditata dan terus dibangun. Nah, kali ini ada kesempatan menarik karena kita bagian dari IFOAM Asia yang juga dari bagian dari IFOAM internasional. Nah, uh, yang ingin didorong di pada proses-proses menuju Organic Vesta adalah saya ingin meng-highlight satu hal kecil yang 2 bulan lalu saya kira ketika kami bertemu dengan Li Feng melihat ini tidak sekedar dagang. Ini juga ya, jadi ini tidak sekedar dagang, tapi bagaimana menjadikan momentum ini Organic Vesta sebagai merayakan apa yang diyakini bersama bahwa organik itu lebih baik. Itu yang menjadi pegangan untuk AOI, kenapa sekaligus mencoba membuka ruang ini lebih luas. Karena kami sudah memiliki perjanjian atau membangun ikatan dengan panitia bahwa kami menjadi mitra lokal di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Li Feng tadi. Kemudian secara khusus karena kami organisasi berbasis anggota, jadi untuk anggota OI ya nanti akan dibangun ada kesempatan untuk memamerkan produk di Organic Vesta. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak selalu harus organik pada kesempatan kali ini, gitu ya. Nah, ini yang nanti kita juga harus bicarakan seperti apa yang disebut tidak selalu organik, tapi lebih ke green product atau sustainable product gitu. Kemudian yang ketiga, AOI memfasilitasi pendaftaran peserta sehingga kalaupun saat ini banyak peserta atau calon peserta dari Indonesia meregister atau mendaftarkan langsung kepada Organic Vesta, pasti akan di-refer kembali ke Indonesia, ke AOI. Nah, salah satu hal yang sempat dibicarakan itu ada termasuk seperti yang disebutkan tadi, bagaimana kalau produknya belum bersertifikat organik. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian kewajiban NAOI untuk meyakini bahwa produk-produknya itu memang meskipun tidak bersertifikat organik, tapi memenuhi kriteria yang diminta oleh panitia, meskipun keputusan akhirnya tetap ada di panitia. Jadi AOI hanya akan memverifikasi dan merekomendasikan saja. Nah, salah satu hal yang lain, ya tadi disebutkan oleh Liveng, kalau bahasa dia diskon, kalau bahasa saya bukan diskon itu. Kalau diskon kan diberikan di depan gitu ya. Kalau ini diberikannya di belakang, itu cashback itu bukan diskon gitu. Jadi pengembalian dana. Jadi begitu nanti peserta mendaftar, ada pengembalian dana yang disebut diskon tadi untuk peserta dari Indonesia. Nah, karena melalui organisasi kami menggunakan ini untuk organisasi dan juga dikembalikan peserta yang ikut pameran. Nanti di bagian akhir dari slide saya itu ada tentang bagaimana ini diatur. Nah, tadi Bu Emil banyak menyinggung juga Pak Budi tentang standar organik Cina dan proses sertifikasinya. Uh, yang menarik ketika bicara organik Cina, saya tidak bisa berbahasa Mandarin Pak Budi, jadi sampai ketika versi 2011, versi standar organik 2011 itu
tersedia translasi resminya dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam versi terbaru 2019, semua dalam versi bahasa Mandarin yang tidak tersedia versi bahasa Inggris officialnya. Nah, saya hanya akan menyampaikan singkat beberapa pertanyaan dasar tadi yang sudah diangkat. Eh, saya meyakini kenapa produk pertanian yang fresh yang tadi diulas oleh Li Feng itu agak ketat masuk ke pasar Cina ya karena namanya barang segar itu pasti potensi untuk membawa penyakit itu lebih besar meskipun lewati karantina. Nah, sekilas kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman perhatikan, saya hanya menulis satu line bahwa kalau nanti dilihat dibagi susun menggunakan referensi kodeks, artinya hampir semua standar organik di dunia itu pasti referensinya ke kodeks. Kemudian mereka menyebut betul bahwa yang mereka jadikan acuan USDA, EU, dan CORE. Jadi yang Amerika, EU, dan Kanada. Itu standar organik Cina di belakang bunyinya seperti itu. Ketika dipelajari di dalamnya, kalau pertanyaannya bagaimana saya bisa belajar, ya, satu-satu saya bandingkan dengan versi 2011 dan versi 2019 menggunakan bantuan Mbah Google. Harus melihat satu persatu. Di sana memang eh, yang paling kuat itu adalah kalau di ranah farm ya, itu adalah masa konversi. Jadi kalau misalnya singkatnya, mereka tetap mengacu kepada masa konversi 24 bulan tanaman semusim sebelum sebar dan 36 bulan sebelum panen untuk tanaman keras, tanaman tahunan. Tetapi untuk lahan yang sebelumnya tidak pernah diolah atau lahan yang 36 sebelumnya tidak ada penggunaan bahan kimia, tetap diwajibkan masa konversi 12 bulan. Jadi tidak ada ampun kalau di standar organik Cina bahwa harus melewati masa konversi 12 bulan. Kurang lebih sama seperti ketentuan Kanada. Yang kedua, sangat tegas di regulasi ini menyebutkan kotoran manusia itu tidak bisa dipakai untuk produk-produk sayuran, umbi-umbian, atau produk yang kalau bagian yang dikonsumsi itu langsung bersentuhan. Jadi itu tegas disebut seperti itu. Jadi kalau saya tidak tahu backgroundnya apa gitu ya, apakah karena persepsi publik selama ini kalau di Indonesia, paling tidak saya kan persepsinya kayaknya kalau lihat di film-film gampang banget gitu ya, menggunakan kotoran manusia untuk sayur mayur. Tapi ternyata di regulasi ini tidak dan kalau kita mengacu kepada ini dan mereka memeriksa operasi di Indonesia, kita sudah punya kesamaan di titik itu. Jadi kalau tadi disinggung apakah standar organik kita itu sudah memiliki kesesuaian dengan standar organik Cina, pada prakteknya ya. Dari sisi masa konversi, dari sisi apa tadi penggunaan bahan untuk kesuburan tanah. Di titik itu betul. Tapi kalau dibaca lagi lebih dalam bagaimana mereka mengatur sangat spesifik di pengolahan tentang plastik-plastik apa yang tidak boleh dipakai dan seterusnya, sangat detail, itu yang kita tidak punya. Itu di sisi pengolahan. Tapi secara umum, karena standar organik Cina ini mengacu kepada aturan-aturan kodek EUNOP versi lama, saya bilang versi lama, sebelum versi 2022. Jadi karena ini versi 2019 ini belum diupdate, jadi mereka tetap mengacu itu dan Indonesia kurang lebih sudah sama. Jadi tidak banyak tantangan sebenarnya pada pemenuhan standarnya. Tapi tantangannya justru yang disampaikan oleh Pak Budi di awal ketika mulai berdagang.
itu pasca mendapatkan sertifikat organik. Nah, pada proses mendapatkan sertifikat organik, sampai saat ini pasti yang diminta datang adalah inspektor dari Cina yang berbahasa Mandarin. Karena semua dokumennya dalam bahasa Mandarin. Sudah ada pembicaraan tahun ini kelihatannya akan dibuka beberapa kesempatan untuk menggunakan bahasa resmi bahasa Inggris sebagai bagian dari proses di Cina dan di luar Cina. Tadi juga sudah disinggung kami dari AOI sedang menjajaki kerjasama dengan lembaga sertifikasi di Cina supaya eh, kita mendapatkan cukup support ketika salah satu produsen di Indonesia mau meminta sertifikasi organik Cina. Nah, AOI melalui Bioset nanti akan bekerja sama dengan saya lupa tadi namanya di email apa untuk bekerja sama melakukan proses sertifikasi untuk standar organik Cina. Itu satu hal pasti yang akan dilakukan oleh AOI untuk mensupport karena pasti kegiatan ini tidak akan berhenti pada tahun ini. Begitu terbuka, sudah ada permintaan akan sampai pada titik Anda harus punya sertifikat organik Cina. Nah, kita kelabakan. Nah, oleh karena itu, tahun ini masih ada kesempatan kita memamerkan produk-produk kita yang sudah green atau sudah menggunakan standar organik lain, gitu. Karena sempat didiskusikan, saya belum menemukan referensi resminya, saya akan tanya Li Feng juga nanti, bahwa mereka yang sudah memiliki sertifikat EU atau USDA NOP itu lebih mudah. Menurut hemat saya dari apa yang saya baca, memang lebih mudah karena standarnya sudah setara. Jadi memang tidak ada kesulitan. Dengan Indonesia juga tidak ada kesulitan. Tapi pertanyaannya apakah akan langsung mendapat pengakuan atau tidak? Maka tantangan lain buat AOI adalah selain kami mau memastikan kerjasama antar lembaga sertifikasi, yang kedua adalah kita perlu kerja bareng dengan semua pihak supaya organik Indonesia juga memiliki pengakuan kesetaraan dengan organik di Cina. Itu sekilas tentang standar. Kemudian, nah ini yang tidak ada di presentasinya Liveng ya, bagaimana kami mengatur eh, apa namanya on cashback tadi. Nah, ini tentang harga, nanti kita bisa pelajari, tetapi yang kami berikan, kalau anggota UI sudah jelas, pasti akan dapat cashback-nya ke anggota gitu. Tapi namanya cashback, ya bayar dulu semua, nanti baru dikembalikan. Tapi kalau Anda yang bukan anggota UI dan mau mendaftar jadi anggota UI, masih ada peluang untuk dapat cashback-nya 5%. Itu yang spesifik diberikan kepada kami di AOI untuk pameran. Lalu di bagian terakhir sebenarnya apa yang kami siapkan ini untuk menjangkau kita semua sebenarnya ini adalah yang sudah dibicarakan dengan teman-teman di Cina dengan panitia di sana. Kami mencari tahu bagaimana kalau AOI mengorganisir pada satu ruangan yang lebih besar, lalu kita biayai bersama. Gitu. Jadi diskon-diskon tadi atau cashback tadi sebenarnya diarahkan untuk membiayai kegiatan bersama ini. Jadi kita akan punya satu ruang yang besar untuk dipakai bersama. Nah ini sudah dibicarakan dan sudah diberi rekomendasi mana yang harus dipilih. Seperti dilihat di sini, kalau direkomendasikan ada di ruangan sini, kita akan berhadapan dengan Vietnam nih kayaknya. Nah, itu hal yang lain. Tetapi kita perlu
lihat ini bukan sepak bola tapi ini organik gitu ya, mungkin hadap-hadapannya beda gitu. Nah, terakhir saya kira ya ini beberapa opsi yang nanti kita bisa eh, cross check bersama dengan teman-teman panitia, karena ini sudah kami konsultasikan bagaimana AOI akan mengambil uh, ruang dan memfasilitasi peserta di Indonesia supaya berdekatan dan bersama-sama. Ini informasi yang juga berkaitan dengan seperti apa sih sebenarnya boothnya yang akan disediakan gitu ya, dengan harga yang sudah ditunjukkan tadi. Dan kalau ini teknis ini kita akan perdalam, kita akan diskusikan setelah ini, dan Bapak Ibu yang berminat lebih lanjut dapat menghubungi Mbak Novia melalui link ini atau langsung ke sini di nomor ini. Nanti akan dikirimkan juga oleh AOI. Nah, selain proses-proses tadi, kami juga mencoba membangun saat ini memfasilitasi tidak hanya pendaftarannya, tetapi juga memfasilitasi semua proses yang berkaitan. Kami bekerja sama dengan pihak lain untuk mengurusi ini supaya apa? Supaya fokus Bapak Ibu yang mau pameran, jika memang baru pertama atau tidak pernah pameran di Cina, kami bisa bekerja sama dengan teman-teman di Cina bersama Liveng untuk mengatur kegiatan ini. Jadi mulai dari persiapannya, mengurus visa dan sampai akomodasi dan transport lokal selama di sana. Hanya saja saat ini kami tidak bisa memberikan harga paketnya berapa gitu, karena kami perlu tahu berapa orang yang membutuhkan. Kemarin kalau tidak salah sudah ada 6 atau 7 yang sudah menginfokan mau minta diproses sekaligus gitu. Jadi yang utama adalah sebaiknya sebelum Juli ini, akhir Juli kita sudah selesai dengan yang mau mendaftar plus mengikuti rombongan seperti ini, supaya kami di AOI bersama panitia di Cina dan tim lain di Indonesia bisa mengatur pengurusan dokumennya dengan baik. Itu yang akan dilakukan oleh AOI. Demikian Bu Emil yang bisa saya tambahkan tentang apa yang perlu kita persiapkan dan untuk Organik Vesta, dan juga ke depannya ketika kita mau masuk pasar organik Cina, karena tuntutannya jelas harus punya sertifikasi organik Cina. Baik, Itu. terima kasih Pak Anton Waspo. Insight-insight yang baru bahwa kalau sudah teman-teman sudah memiliki sertifikasi EU, kemudian USDA, itu akan lebih mudah untuk bisa eh, masuk ke pasar Cina. Pertanyaannya sudah cukup banyak yang ada di kolom chat, tapi nanti juga teman-teman bisa klik eh, raise hand. Jadi nanti kita akan sampaikan kepada narasumber yang diperlukan untuk menjawab. Yang pertama ini untuk Pak Budi. Pak Budi masih hadir kan ya? Halo Pak Budi, oke, Pak Budi masih hadir. Pak, pertanyaan pertama Pak, bagaimana untuk ekspor durian ke China? Bagaimana mekanisme persyaratan? Apakah ada syarat khusus? Apakah perlu sertifikasi organik? Dan disebutkan bahwa CFNA dan sertifikat organik internasional lain boleh. Kalau boleh dijelaskan sertifikat internasional apa yang diakui di China? Mungkin ini Pak Budi, kalau masih kurang bisa Pak Anton sebagai praktisi di sertifikasi. Silakan Pak Budi. Iya, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Emang untuk China, untuk Tiongkok ini, untuk durian yang frozen, baru kemarin ditandatangani bulan lalu oleh perwakilan dari Kepala Badan Karantina dengan China Custom di Indonesia pada saat kunjungan Perdana Menteri Tiongkok ke Indonesia. Sekarang masih proses untuk pendaftaran perusahaan dan rumah kemasnya, kebun dan rumah
kemas, sorry. Jadi untuk produk-produk buah-buah segar dari Indonesia seperti saya sudah sampaikan tadi, untuk manggis, selain selain durian ya, manggis, lalu buah naga, lengen dan juga nanas harus didaftarkan ke Badan Karantina Indonesia itu kebun dan packaging house-nya, rumah kemasnya. Jadi nanti dari Badan Karantina akan datang ke kebun dan juga rumah kemasnya untuk melakukan inspeksi dan membuat laporan, baru mereka mensubmit data-data tersebut ke JACC. Nanti setelah disetujui oleh JACC akan keluar perizinan ekspornya, baru buyer tertarik untuk melakukan pembelian dari Indonesia. Nah, sekarang memang sudah ditunggu durian Indonesia di Tiongkok ini. Sudah ada sekitar 5 kebun dan juga dua packing house di Jakarta dan Sulawesi yang sudah mendaftar dalam proses oleh Badan Karantina Indonesia. Untuk ini, untuk produk ini belum ada informasi dibutuhkan apa namanya produk yang organik ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sementara masih dibutuhkan produk biasa saja untuk buah-buahan, karena untuk organik ini kan khusus ya, harus kita harus cek dulu di Tiongkok apa saja yang diperlukan untuk ini, apakah bisa jika sudah memiliki sertifikasi yang diakui di Eropa, seperti saya sampaikan di awal tadi, pemerintah, apakah CNCA di Tiongkok bisa mengakui itu juga atau mesti disertifikasi lagi oleh mereka. Mungkin Pak Anton yang lebih paham, yang lebih tahu tentang CNCA bisa menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Itu dari Pak saya, Budi. Ibu. Pak Anton mau menambahkan sedikit tentang Saya, CFNA? saya kira sebaiknya ditanyakan ke Li Feng sebagai orang asli. Oke. Saya kan Li foreigner. Feng, halo Li Feng, are you there? Yes, Amelia. Yeah, Li Feng, one question. Certificate organic CFNA and international, what kind of international certification that can enter to the China? You mean the like EU organic? Yeah. You cannot enter China without China organic certification when you are labeling organic, Oh, even so not in English. only China China organic. Yes. So Eh, even then they have AU or USDA, and they cannot China cannot accept the certification. Should be a China regulation. You cannot label organic. Ah, okay. You cannot label. Yeah, but Baik. sometimes some of them, when they are selling it, they will tell the consumer, you see, this is like USDA organic, but you cannot label it like in the, in public saying that it's organic based on Ah, our. oke. Ya, so jadi tetap harus disertifikasi oleh China. Kalaupun sertifikasi internasional sudah punya USDA ataupun EU bisa dilabelkan sebagai organik gitu ya, Mas Waspo ya. yang Clear ya? poinnya tadi kan lebih mudah. Poinnya adalah lebih Ya, mudah, bukan berarti lebih otomatis. mudah. Benar. Berarti tetap harus China organik, walaupun teman-teman sudah memiliki international certification, tetap tidak diakui di China. Oke, thank you, Li Feng. Eh, dari Pak Kustiwa, apakah ada treatment khusus bagi produk petani kecil yang tergabung dalam organisasi petani? Kemudian, apakah ada education dan capacity building yang masuk ke field visitnya di lokasi pertanian? Ini bisa dibantu Pak Anton atau Pak Sukmi mungkin ya. Eh, Pertanyaan Pak Kustiwa ya, Ya. Kang Kang Iwa. Jadi eh, Ya, kalau tentang Kang Kustiwa, jadi tentang eh, apa namanya perlakuan khusus kepada petani kecil. Kalau melalui AOI-nya, seperti yang disampaikan tadi, kami mencoba membangun apa namanya satu tempat untuk mempromosikan produk teman-teman anggota AOI yang dari kelompok petani kecil. Nah, jadi kita menyiapkan itu bareng-bareng, kemudian salah satu yang ditunjuk dari sekretariat atau anggota lain yang bisa hadir, mereka yang akan menjaga. Nah, kita akan membangun itu. Itu yang
Pertama, apakah itu difasilitasi tersendiri oleh panitia di Cina, spesifik tentang petani kecil, sebaiknya kita tanya kepada Live. Kemudian, nah, yang kedua untuk kunjungan field visit itu juga yang dirancang oleh AOI di sekretariat. Makanya ingin menjaring berapa orang, ingin mendapatkan informasi apa, lalu AOI bisa berkomunikasi dengan panitia di sana untuk diorganisir. Nah, kalau ternyata yang berminat baru satu dua orang, ya mungkin cukup meminta bantuan salah satu kawannya. Nah, itu kami juga harus mengatur lebih baik. Itu mungkin singkatnya untuk menjawab eh, Kang Kustiwa. I think we need to ask Liven about the second question, Ibu Emil. Oke, masuknya ada yang mau ditambahkan dulu? Clear Bu, sudah jelas disampaikan Pak Anton. Baik. Okay, Liveng, one question from Kustiwa. You mentioned about the organic module and also even coaching in the sharing session. How about this activity? Do you provide the field tip for the participant with the small producer or something like that? Yes, we can, and before, after the festa, I think better after the festa. So if you have already grouped up, group up a number of people, and you tell me like what you want, I will also like trying to give you some of the options, especially because of the traveling distance. So I will find like the potential program for you, and also arrange things for you, and you can also go do your excursion after the festa. How about the module of organic and organic coaching? Do you do in the Okay. event or after the event? Organic module and coaching for the organic. You Coach, will in are the you last mean organic? the last statement that you will give us or you have the side event to give us the organic module and also a side event something like Ah, yes, coaching yes, and mentoring yes, for the organic yes. farmer. It will be updated soon. Everything. Oh, oke. Jadi nanti di panitia akan bisa membuat kegiatan field trip tadi, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Waspo harus dalam kegiatan grup dan juga nanti ada event dan juga modul organik yang bisa diberikan kepada teman-teman yang ingin mengetahui atau mengeksplor lebih lanjut tentang organik di Tiongkok. Gitu ya, Pak Kustiwa. Okay, and the question from Nurfianto. Thank you for the enlightening presentation. I would ask to the question, what is the definition of the organic farming and organic product according the academic or related institution in China? And number second, I'm interested in the topic of organic seed. What is the definition of organic seed and what are the technique for breeding and producing organic seed? Are they different from hybrid and open pollinated seed? Li Feng, can you answer this question? From Nurfianto. So for the seed in the organic production in China, like we are first in the standard, it was saying that we are recommend you to use organic seed, but in China so far we don't really have certified organic seed, and which means in reality you cannot get organic seed, and so normally people will just buy the untreated seed. And you should not use any of the seed with GMO, I think, part in it. Okay, one question for Li Feng. For the body care product, what are the requirement letter to follow the exhibition? It should be organic certification or not?
for the body It's care? better with any of the organic certification, like EU standard, European standard, even like Indonesian standard. We accept all the organic standards, but at the same time, we also accept sustainable standards, Oh, so certified they don't have agriculture. any certification. Is it possible to follow the exhibition for the body care? For this part, we have only one concerning. So because in China now, for the Chinese exhibitors, what we do is, if you are declared you are PGS, like you are not certified but organic, then you have to really you have to really joining one of the group which can really say, okay, this guy is doing organic without certification. And at the same time, because in the exhibition, the food must be produced according to the how to say the basic like in China we have a like SC certification, which means you are like how to say meet the basic requirement as food going into market, and that's part we also will check because the Ministry of the Market Supervision, they will come randomly take some samples and you have to show up that part thing. But I don't know for the foreign products, but normally it should be okay for the foreign products. But for the Chinese products, they will check Oke, this. jadi untuk Tera, untuk body care, memang tidak perlu ada sertifikasi organik, tetapi bisa self-declare bahwa produk-produknya adalah produk organik gitu ya. Jadi tidak perlu sertifikasi. Tetapi karena ini adalah organik Fiesta, bisa penjaminan partisipatif, nanti bisa kontak AOI, apa itu penjaminan partisipatif, eh, dan mendeklar bahwa produk kita adalah produk yang organik atau sustainable product gitu. Kemudian eh, untuk produk olahan organik, apakah food safety di China diperlukan? Mungkin Pak Budi bisa menjawab nih Pak. Untuk produk olahan organik, regulasi food safety untuk Cina apa yang diperlukan? Kalau olahan organik, yang saya tahu selama ini kan olahan makanan biasa Bu ya, ini konsumsi Mm-mm, manusia ya, belum mm-mm, bukan organik. mm-mm. Itu olahan seperti misalkan maupun juga spices dan lain harus terdaftar di CAM. Itu Oh, nanti daftarnya di per. Nah, untuk si person yang diperlukan dari Indonesia biasanya hanya surat izin usaha, terus apa namanya, eh, yang untuk ekspor itu saya lupa namanya, dilupakan. KCCP seperti itu. Itu persyaratan yang oke. dibutuhkan untuk bisa registrasi di Siver. Li Weng, do you have a special requirement for the processing food product, organic product in China? Special regulation to export to China? Uh, Only in the organic standards, there's a part of the processing part. Like you have to follow if you do organic, you have to follow that part. But I don't know for the importing into China, there might be many more things like other than organic. But for this part, I'm not really very professional. So. Disampaikan oleh Pak Budi tersebut, karena memang kalau organik kan tadi harus memiliki organik China. Tapi kalau dianggap sebagai bukan barang organik bisa mengikuti regulasi yang di China Custom, kemudian di shipper tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi. Ada tambahan Pak Waspo, Antonius Waspo? So maybe Ada Bu. a little bit on the organic standard. Mhm. So I think basically speaking, the China organic standards is same as the others, like basically all the elements, because we also developed these organic standards based on the iPhone organic standards. So also show the at the table of the contents, there's one the management part. So in the management part, because in China the organic standards is market supervision department. It's not by the Ministry of Agriculture. So they focus very much on how to supervise or monitoring oil products. And in this management part, which means you will be checked
more, how to say, strict in this part. Which for example, you have three different seasons of vegetables growing for the year round. And normally for the EU or for the other organic standards, you will only be checked once. And you only need to like report, I have three different seasons and different vegetables my eating. But in China, if you have three different season of vegetables, you have to be checked three times. And the, how to say, the inspector needs to be on your farm to take the sample when the plants is in the field still growing. And this is the strict part. And I think it will be basically same as like EU and US, so not much difference. And we are more close to EU part, EU organized. And I think you in the standards 2019 years, if you get 4 years Europe Organic certified, you can get China Organic certification immediately with any of the conversion period. So this is one of the advantage if you are doing EU organic certification already for many years. And yeah, this is the add up for the organic standards for China. So. Oke, jadi sedikit gambaran tadi ya dari Liveng bagaimana tentang standar organik China tadi dan akan dikembangkan. Mungkin nanti kita bisa ada teman-teman dari Kementerian Pertanian nih bisa kerjasama untuk bisa bekerja sama standar organik Indonesia atau standar organik China itu bisa saling diterima. Jadi tadi seperti Pak Budi sampaikan nih PR-nya dari para praktisi, para pegiat organik dan juga Kementerian Pertanian untuk membuat MOU bagaimana standar organik China dan standar organik Indonesia ini bisa saling dikaitkan. Ada tambahan mungkin ini ke Pak Budi deh. Pak Budi, kalau untuk body care, apa bagaimana proses ekspor ke China? Karena tadi kan kalau sertifikat organiknya harus organik. Nah, ini karena tidak memiliki sertifikat organik, kalau diposisikan sebagai produk biasa yang diekspor ke China ini seperti apa? Iya Bu, kalau untuk body care dibantu sama BP POM Bu untuk pendaftaran di China Customnya. Oh, oke. Tetap harus karena kan terkait untuk penggunaan ke manusia ya. Mm, mm, mm. Itu semua produk yang masuk ke Tiongkok yang terhubung dengan badan tubuh manusia itu harus terdaftar di China Custom. Nah, Oh, mitranya di Indonesia BP POM. Jadi datang ke BP POM nanti dibantu oleh BP POM untuk registrasi produknya untuk bisa masuk ke Tiongkok. Jadi nanti oh, pada saat dia ketemu calon buyer sudah terregistrasi, buyernya bisa lihat di sistem, oh ternyata sudah ada nih perusahaan ini terdaftar di China Custom. Mereka tinggal sampaikan nomor impor mereka, jadi bisa langsung connect. Nanti tinggal nego harga baik. saja. Jadi untuk yang dari Tera BPOM tinggal didaftarkan untuk ke China Custom. Sudah sangat jelas. Untuk Pak Yehezkiel, pertanyaan dari Pak Yehezkiel. Untuk Pak Budi lagi nih, apakah penduduk Cina toleran menerima produk-produk baru, Pak? Produknya seperti apa ya? Pak Yehezkiel mungkin bisa menjelaskan, silakan. Detailnya seperti apa Open mic, produk yang ingin masuk ke sini? silakan Pak Yehezkiel. Ya, salam kenal semuanya. Terima kasih, Bu. Jadi, maksud saya di sini, em, kita di sini kebetulan ada produk cabai dengan varian baru begitu, yang endemik di Sulawesi, khususnya di Toraja. Nah, itu menurut saya sesuatu yang baru. Nah, maksudnya ini bisakah kita tahu di Cina itu apa namanya? Mereka punya produk olah cabai yang bagus-bagus juga gitu. Nah, sedangkan nah, apakah produk yang kita punya yang endemiknya Sulawesi ini apakah diterima oleh eh, t- penduduk di Cina sana atau bagaimana, Pak? Itu sih maksud saya. Iya, kalau cabai ya, kebanyakan di sini kan mereka pakai cabainya tidak terlalu pedas, Pak. Jadi biasanya mereka menggunakan mala untuk menciptakan rasa getir. Rasa pedas itu dari buah mala. Kalau di Indonesia kan ada andaliman ya dari Sumatera Utara. Itu sama seperti itu, Pak. Kalau cabai di sini umumnya tidak terlalu pedas. Ada beberapa mungkin varian yang dari selatan. Mungkin produk cabai ini bisa dipromosikan di wilayah selatan. Shanghai turun ke bawah sampai ke Guangzhou, sampai Shenzhen, sampai Hainan. Itu bisa, Pak. Karena kalau di selatan mereka hampir sama dengan Indonesia untuk tesnya. Bisa yang agak pedas sedikit. Tapi kalau kami di wilayah utara,
Beijing sampai Mongolia, sampai Mongolia itu kurang terlalu suka rasa pedas, Pak. Mungkin Bapak bisa coba untuk tester pada saat kegiatan promosi pameran di selatan. Seperti itu. Baik, cukup jelas Pak Yeskia. Iya, jelas. Terima kasih. Baik, teman-teman, silakan yang ingin bertanya langsung, silakan tunjuk di kolom di icon raise hand. Nanti kita sampaikan. Nah, Oke, sambil menunggu ada pertanyaan dari Pak Andri dari Koordinator Pemasaran PPH Peternakan. Untuk Pak Budi dan juga mungkin nanti sedikit dari Liveng, bagaimana potensi produk untuk susu dan olahannya? Jadi produk turunannya seperti keju, es krim, dan lain-lain, termasuk telur dan ayam organik. Gimana nih Pak? Iya, ya, terima kasih pertanyaan Pak. Ini memang masih jadi isu di kita antara Kementerian Pertanian dengan JACC. Untuk produk unggas dan turunannya, beberapa waktu lalu kami mempertemukan antara Kementan dengan China Custom. Di situ disampaikan bahwa belum bisa membuka akses untuk produk unggas Indonesia karena masih ditemukan sama seperti negara lain lah, masih ditemukan flu burung di Indonesia. Nah, dari China Custom meminta laporan dari Kementerian Pertanian terhadap penanganan kasus flu burung di Indonesia secara periodik. Nah, itu belum disampaikan oleh Kementan. Itu dilakukan sebagai dasar untuk memulai proses protokol ekspor unggas maupun peturunannya untuk masuk ke Tiongkok, Ibu. Jadi untuk unggas masih belum, untuk keju juga masih belum ada pengajuan protokol dari Indonesia ke China Custom. Tahun lalu kami sudah bicara dengan karantina untuk pada saat kami mengajukan durian, waktu itu kita coba ajukan untuk keju, cuman sampai saat ini keju masih stuck. Belum ada update, baru durian yang sudah kemarin bisa ditaati protokolnya. Mudah-mudahan segera dari Kementerian Pertanian bisa melakukan negosiasi untuk produk unggas Indonesia bisa masuk ke Tiongkok. Baik, jadi kuncinya malah di Kementerian Pertanian nih Pak Andri. Eh, ada lagi yang ingin bertanya, silakan klik di raise hand-nya Saya Bu Emil atau boleh mau nggak, Bu? bicara langsung. Ya, silakan. Okay, hello, Liveng. Very nice to meet you again. This is a question for you. So, I'm actually want to ask about the trend in the natural and organic cosmetic in China. I mean, what are the current trends in natural and organic cosmetics or body care market in China, considering the rapid growth and massive scale of China's conventional beauty industry? I mean, the non-organic industry also has very strong influence and on consumer behavior in a lot of countries, as well as Indonesia. And how is the demand for natural and organic cosmetic there? Is there any organic cosmetics product evolving? And in particular, how are international organic brands performing in the Chinese market? And what opportunities or challenges do they face? And you think what can we do from Indonesia to coming into the China market? Thank you. Okay, thank you for the question, and yeah, nice meeting you again. And I think from the market-wise, many of the consumers are really looking for the organic cosmetics. For standards-wise, in China, organic standards, the cosmetic is still not being put into the category, and we still cannot certify the organic cosmetics. I was asking because I'm not really a very professional in the cosmetics. I was asking them what is the, how to say, different. And in China, it's very much you must do the animal testing before you go into the market. But I think maybe in the organic cosmetics, because of the animal welfare, it's not really allowed or animal testing. So this is one of the, I think, difficulty we have in doing this. But still, in the market, we can also see some of the organic
cosmetics, like the certified as China organic standards, but they are going on the market like EU certified organic cosmetics or the natural certified cosmetics without the organic name, but with the natural cosmetics name. So I think many of the, especially young generation, they are very much looking for these kind of products, and we are also trying our best, trying to advise the government to really take their forward into the organic cosmetics into the organic products category. So this is, I think, both sides efforts. But in the future, even we cannot get cosmetics certified as organic, we will still promote maybe in a like a natural cosmetic way, or yeah, with our networks. I think it is the trends to do the cosmetics more in an organic or natural way. So yeah, I think the market is really promising, and I know some of the how to say the organic cosmetics providers in China. So the it's really hard for them if they cannot really promote it with name of organic, but still the business going on well. Yeah. Thanks a lot, Jelas? Ibu. Jelas? Siapa yang tanya? Jelas, Bu. Thanks a lot. Baik. Oke, one question, Li Feng. What do you think? We do business matching first or prepare the organic certification for China? The question from Novianto. Better we do business matching with the buyer from China, or we get the certification to China. Which one better? No, I think if your product is already organic certified and you are already doing organic for a long time, you can just talk with the Chinese buyers and tell them you are doing organic and you only need to get China organic certified. So I think both sides can take efforts on get the China organic certification. So you don't really have to do the China organic certification first. That's my advice because it takes quite much efforts and money. So better find the market first, and I think the certification part is really a technical part. It's not really something stops you very. Even the worst case is you will export to China as a normal food, but people, the buyers know it's organic quality, especially for the movement side or the small like purchasers. They accept this, and for example, in China the Demeter products, but they also cannot label as organic in China, but people buying them with a very good price. Baik, baik. Jadi jelas ya Pak Novianto bahwa lebih baik kita mencari pasarnya dulu, baru pasarnya ini ingin kita punya sertifikasi atau tidak. Karena tadi disampaikan oleh Li Feng, kita bisa menjelaskan bahwa produk kita organik walaupun dijamin oleh partisipator PCS gitu. Jadi kita hanya mengexplain saja self declare bahwa ini organik. Dia kalau memang eh, pasarnya mau menerima itu nggak masalah dan dia akan membayar dengan harga yang cukup tinggi. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, mungkin Mas Sukmi dari Aliansi Organ bisa menjelaskan untuk teman-teman yang hadir di sini, bagaimana caranya mendaftar atau mengkontak AOI untuk kegiatan Shanghai Fiesta ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Emil kesempatannya. Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang belum hadir, nanti bisa disampaikan bahwa memang pada saat ini Aliansi Organis Indonesia bekerja sama dengan IFOAM Asia membuka kesempatan bagi para pelaku, produsen, produk organik maupun produk-produk yang menuju organik atau sustainable untuk bisa join di Organic Festa Asia pada awal September tahun 2025. Nah, untuk teknis bagaimana pendaftaran dan harga
gabut dan bagaimana activity di Shanghai nanti, bisa berkontak ke Sekretariat AOI. Di kolom chat sudah ada link pendaftaran, kemudian juga di situ nanti ada kontak yang bisa dihubungi untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan teknis kegiatan tersebut. Kami juga bisa dikontak melalui email, kemudian juga melalui media sosial AOI. Silakan nanti bisa berdiskusi lebih lanjut pasca webinar ini, termasuk tindak lanjut apakah produk yang dikehendaki untuk dipasarkan di Tiongkok itu bisa memenuhi syarat ataupun bisa masuk ke kelas ataupun kategori organik maupun kategori menuju organik ataupun kategori sustainable yang lain. Demikian Ibu Emil, mungkin informasi dari kami. Kami membuka diri untuk terus bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian pasca webinar ini, dan tentu kami akan rutin mengupdate progres menuju organik Vesta Asia tersebut. Terima kasih Baik, Bu ini Emil. kan kegiatan September ya, Pak Sukmi ya. Kita bisa, Pak, karena kan nanti diperlukan visa dan sebagainya. Paling lambat untuk daftar kira-kira tanggal berapa, Pak Sukmi? Ya, selagi proses pendaftaran sedang dibuka, kami berharap semakin cepat akan semakin baik. Tadi Pak Anton sudah menyinggung bahwa ya setidaknya bulan Juli kita sudah menerima list akhir pendaftar yang ingin berpartisipasi, baik membuka booth ataupun juga kami punya opsi untuk field visit sebenarnya yang tadi juga ditanyakan. Ini juga tergantung dari beberapa orang yang ingin hanya just visit ke Shanghai. Nanti kami bisa memfasilitasi untuk sekalian kita bisa melihat praktek-praktek baik yang ada di seputaran Shanghai, gitu. Baik, AI sendiri mengarrange dua kegiatan, Organic Fiesta, dan juga membuka kesempatan untuk teman-teman, para pegiat organik, para petani organik, para pelaku organik untuk melakukan field trip ke pertanian-pertanian organik di sekitar Shanghai. Jadi silakan kontak Aliansi Organik Indonesia untuk kegiatan ini. So Liveng, Indonesia Organic Alliance have the two option that can join to the fiesta, but also after the event we will open field trip to the organic farming near the Shanghai. So if we have a group that you can provide them, uh, please, Sukmi will be contact you about the field trip, about the destination, about the farmer, about the farming, etc. And I Yes, think of that course. you will I think possible what to provide us. I think what we can provide you around Shanghai with like acceptable distances. In Shanghai, there's organic farm and there's organic retailers, like big supermarkets, special for organic. We can also show you around. And in Suzhou, which is next to Shanghai, there's a very big coffee processing park. So you can find all the coffee processors there. So if you like, you can drive like 1 hour from Shanghai, you can arrive there. And I think maybe for some coffee producers in Indonesia, you will be also happy to see. And I can also bring you to south a little bit, like 1 hour away. There's a rice dumpling, also our member, and there's also our organic beer is also produced over there. And we also can show you, like if you take the high-speed railway to Hangzhou, we can bring you to the China Tea Institute. So if you are interested in tea, we can show you all different teas over there. They have very nice programs. So actually around Shanghai, there's many you can see, and also organic agriculture program, like take the high-speed railway, a little bit long, but there's a very nice like lake and with organic agriculture production there. Okay. Thank you. Jadi akan sangat menarik sekali. Kita akan berkeliling sekitar Shanghai untuk melihat pertanian-pertanian organik dan juga processing kopi di seputar Shanghai. Ada raise hand, Pak Kustiwa. Silakan Pak Kustiwa. Yeah, thank you, Bu Emil. I want talking about the field visit. It's very interesting. But my point is much better organized by Chinese committee. Mean it is not only Indonesia participant, but also possible for other participant from other country. That's the point. Thank you. Is it possible? Yes, I think so. I will coordinate all the like requests. Like we assemble together and give everyone a
gathering together. I think it should be not only like one country, people going to one place. Maybe we should all go together. That will be make the program much more interesting. Oke, menarik. Baik, jadi teman-teman silakan kita membuat small group, kemudian nanti kita bergabung dengan teman-teman dari negara lain untuk melakukan field trip di sekitar Shanghai. Ada yang terakhir sebelum saya tutup? Cukup? Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Sangat produktif sekali kegiatan kita pagi ini selama 2 jam dari 9.30 sampai pas 11.30 kita berdiskusi tentang potensi pasar organik terutama untuk di Tiongkok dan nanti kita akan bertemu di Organic Fiesta di Shanghai. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi, kemudian masih memerlukan eh, banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masih belum disampaikan hari ini, silakan kontak Indonesia Organic Alliance, Aliansi Organik Indonesia yang alamatnya bisa didapatkan di kolom chat dan juga silakan kontak di sosial medianya baik melalui Instagram dan juga website bisa klik untuk email di situ atau juga bisa kontak langsung kepada Ibu Novia atau Bapak Sukmi. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you Li Feng for your time. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Terima kasih Bu Novi untuk fasilitasinya dan juga teman-teman yang sudah hadir baik dari produsen, dari eksportir, juga dari para pemilik produk yang tertarik untuk ikut ke Organic Fiesta di Shanghai dan juga teman-teman dari beberapa kementerian tadi ya sempat sempat terpantau ada dari Kementerian Pertanian dan juga dari Kementerian Perdagangan dan juga dari teman-teman di lokal government. Terima kasih sampai bertemu untuk kegiatan-kegiatan organik Indonesia lainnya yang pasti akan kita informasikan melalui sosial media kami. Jadi Bapak Ibu yang belum follow silahkan follow karena semua informasi akan diupdate melalui sosial media kami. Terima kasih semuanya, selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Thank you, Liveng. Terima kasih Pak Budi. Yes, thank Terima you kasih everyone Pak for Anton Waskolo. supporting. Terima kasih Mas Sukmi. Terima Terima kasih. kasih Pak Thank you, Budi. Liveng. Thank Thank you, you, Pak Liveng. Waskor. Thank you, Bu Emil. See you in Thank you, Shanghai. Pak Budi. Terima Terima kasih kasih kawan-kawan semua. semua. Terima kasih Bapak Ibu yang masih ada di ruangan. Silakan boleh meninggalkan ruangan karena webinarnya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang.